Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Nur Pertiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar informasi. Yang pertama ialah konsep dasar sistem. Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda. Tetapi meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, interaksi antara elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari manusia, mesin, prosedur, dokumen, data, elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Terdapat teori definisi sistem, salah satunya ialah sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Gordon B. Davis, 1984. Terdapat 8 karakteristik sistem. Di antaranya, yang pertama, komponen-komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Lalu, elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem. Misalkan, bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I/O, dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Yang keempat, penghubung. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output dari satu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Yang kelima, masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam, keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh, pengolah. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang terakhir, sasaran atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 2. Konsep dasar informasi. Secara umum, pengertian informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah atau sudah diproses serta dikelola sedemikian rupa, sehingga hal tersebut menjadi suatu yang mudah dimengerti serta juga dapat bermanfaat bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Selanjutnya ada siklus informasi. Berikut adalah gambar dari siklus informasi, di mana pada gambar tersebut dijelaskan bahwa mula-mula data diolah melalui suatu model menjadi sebuah informasi. Penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang ditangkap dianggap sebagai input diproses kembali melalui model, dan begitu seterusnya membentuk sebuah siklus. Adapun fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut.
1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. 2. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. 3. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Adapun informasi yang berkualitas yaitu harus 1. Akurat, 2. Tepat pada waktunya, 3. Relevan. Selanjutnya, definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Komponen sistem informasi. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen atau disebut juga dengan blok bangunan atau building block. Di antaranya yang pertama, komponen input atau komponen masukan. Kedua, komponen model. 3. Komponen output atau komponen keluaran. 4. Komponen teknologi. 5. Komponen basis data. 6. Komponen kontrol atau komponen pengendalian. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Adapun di sini definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Adapun model sistem informasi manajemen. Isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Kegiatan tingkat manajemen dan tingkat pengoperasian. Sistem informasi pada setiap organisasi berisikan informasi yang berhubungan dengan 3 tipe dasar operasi, yaitu proses transaksi, kontrol, dan perencanaan strategis. Ketiga tipe dasar operasi ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Kegiatan pada tingkat manajemen, 2. Kegiatan pada tingkat pengoperasian. Saat ini, kegiatan pada tingkat manajemen digambarkan dalam bentuk segitiga yang terletak di atas gambar 4 persegi panjang. Gambar pada kegiatan tingkat pengoperasian hampir dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tradisional. Berikut gambar kegiatan informasi yang berhubungan dengan organisasi. Fungsi kontrol mempunyai komponen manajemen dan komponen operasional. Dalam pengawasan manajemen, manajer tingkat menengah mengawasi apakah sumber-sumber yang digunakan dapat diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kegiatan ini akan memerlukan waktu bulanan bahkan tahunan. Pada pengawasan operasional, pengawas manajemen mengawasi apakah pelaksanaan tugas-tugas tertentu berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini memerlukan waktu harian ataupun mingguan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.